4 mantan anggota DPRD Kota Bandung, Riantono, Ahmad Nugraha, Ferry Cahyadi, dan Yudi Cahyadi, serta ex-Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna mengikuti persidangan perdana dugaan kasus korupsi pengadaan CCTV pada program Bandung Smart City, Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025, di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung. Riantono, Ferry, dan Ahmad Nugraha telah dipenjara sejak tanggal 26 September tahun 2024, sedangkan Yudi Cahyadi sejak tanggal 27 September tahun 2024. Persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua, Dadang Iman Rusdani, Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK, Tito Zaelani menyampaikan bahwa persidangan hari ini telah dibacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa. Disebutkan Tito, perkara pertama pihaknya mendakwakan pasal alternatif pasal 12B selaku penerima, kemudian alternatif kedua 12A, serta ketiganya pasal 11 ancaman pidana 4 hingga 20 tahun. Dalam dakwaannya Emma Sumarna selaku pegawai negeri atau selaku Sekda Kota Bandung menerima gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp626.750.000. Dakwaan pun dibacakan untuk para terdakwa ex-DPRD Kota Bandung di mana keempat ex-DPRD Kota Bandung itu menerima hadiah yang bervariasi jumlahnya, dari Rp30 juta sampai ratusan juta. Keempat ex-DPRD Kota Bandung tak akan mengajukan eksepsi, sehingga persidangan pun akan berlanjut ke pembuktian saksi-saksi beserta barang bukti tanggal 18 Februari tahun 2025. Kuasa hukum terdakwa Emma Sumarna, Rizky Rizgantara menjelaskan ada hal yang menurutnya tak tepat atau sesuai fakta yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan saksi nanti, sehingga mereka tak akan mengajukan eksepsi. Rencananya, JPU telah membuat timeline sebanyak 35 saksi untuk persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City. Saksi-saksi ini, kata JPU, baik untuk 4 ex-DPRD Kota Bandung maupun Emma Sumarna, sama. Dengan terdakwa 2 Yudi Cahyadi, terdakwa 3 Ahmad Nugraha Dharma Wijaya, dan terdakwa 4 Ferry Cahyadi Rasmapuri, yang masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dan anggota Banggar DPRD Kota Bandung pada bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Kafe Papatong di Jalan Cimanuk Kota Bandung, kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jalan Kacamani Endang nomor 2 Kota Bandung, Rumah Makan Sambal Hejo di Jalan Matangso Kota Bandung, di sekitar Jalan Ciputra Kota Bandung, Kafe Pawon Itu di Jalan Lekong Besar Kota Bandung, Saska Palento di Jalan Tahan Lapang di kantor Pelaksana Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau sedang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah masing-masing berupa uang, yaitu terdakwa 1 yang bonus sejumlah Rp270 juta, terdakwa 2 Yudi Cahyadi sebesar Rp500 juta, terdakwa 3 Ahmad Nugraha Dharma Wijaya sejumlah Rp200 juta, dan terdakwa 4 Ferry Cahyadi Rasmapuri sebesar Rp30 juta yang berasal dari pemberian Emma Sumarna, Dadang dan Ramadan Khairul Rijal. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 yang masing-masing selaku anggota DPRD Kota Bandung dan anggota Banggar DPRD Kota Bandung mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah menyetujui penambahan anggaran dalam APBDP tahun anggaran 2022 untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung sebesar Rp47.372.357.526 yang diajukan oleh Emma Sumarna selaku Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung periode tahun 2019-2024, dan mereka juga sebagai ketua tim anggaran pemerintahan daerah atau DAPD Kota Bandung yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bertentangan pula dengan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dilakukan dengan cara sebagai berkelanjutan.
Rp670. Kemudian berdasarkan surat edaran nomor 092 garis datar materi 2 garis Kang Ahmad, Kang. Baik, bisa yang mulia. Nama Eros Marna. Tahu bahwa alamatnya di mana sekarang? alamat di Jalan Pertamina nomor 88A RT 05 RW 016 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Kasamani Bandung. Saat ini saya sebagai PNS di Kabupaten Bandung dan jabatan sebelumnya saya sebagai sekretaris daerah di Kota Bandung sejak 2019 sampai 2024. Ya. Ditahan sejak tanggal 26 September sampai sekarang. Ya, belum. Dari Iskandar Yungkarnai B sekitar tahun 2022 bertempat di kantor Bapenda Jalan Waktu Bencana nomor 2 Kota Bandung menerima uang sejumlah 10 juta rupiah dari Iskandar Yungkarnai. C sekitar tahun 2022 bertempat di ruang kerja Sekda Kota Bandung menerima uang sejumlah 10 juta rupiah dari Rizky Kusruliadi. D sekitar pertengahan tahun 2022 bertempat di ruang kerja Sekda Kota Bandung menerima uang sejumlah 10 juta rupiah dari permohonan supaya mengeluarkan penetapan terkait pemindahan tempat penahanan dan pemeriksaan terdakwa yang dapat hadir secara fisik. Dapat kami sampaikan berkaitan tadi dengan laporan di Dewan Pengawas yang mulia. Dan dengan dakwaan yang tadi telah disampaikan atau dibacakan oleh penuntut umum, tentu ada hal-hal yang menurut kami tidak tepat atau sesuai fakta yang tentu akan kami gali, akan kami buktikan dalam proses pemeriksaan saksi nanti. Oleh karenanya tadi kami tidak mengajukan eksepsi karena kan eksepsi sifatnya keberatan terkait formalitas dakwaan, sedangkan hal yang kami soroti adalah terkait dengan materi atau fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan tadi. Tadi ada debat panjang soal menghadirkan di sidang, itu sebenarnya ada apa? Karena gini, secara prinsipnya sebagaimana diatur dalam KUHP bahwa terdakwa itu kan dihadirkan atau diperiksa di dalam hadir langsung pada persidangan. Tadi sempat disinggung berkaitan adanya pemeriksaan yang bergulir atau adanya laporan di Dewan Pengawas KPK. Tentu itu melibatkan pegawai sebagai subjek pemeriksaan, pegawai KPK sebagai subjek pemeriksaan yang diperiksa dan kemudian mungkin dijatuhi sanksi oleh Dewan Pengawas. Terdakwa bukanlah subjek yang dapat dikenakan sanksi gitu. Kalau hanya sebatas dibutuhkan keterangannya kan bisa insidentil lah sewaktu-waktu, misalkan diperlukan keterangannya bisa dari Bandung diminta keterangan atau bisa juga online secara telekonferensi kan gitu. Yang intinya adalah kan ini proses hukum, proses penegakan hukum yang sedang berjalan, harus kemudian dipenuhi haknya untuk melakukan pembelaan dalam seluas-luasnya dan supaya maksimal juga kan. Kalau dugaan pelanggarannya itu? Jadi ada penggunaan alat komunikasi di rutan pada saat menjalani penahanan. Nah, terkait itu terdakwa sudah menjalani sanksi. Tadi disampaikan bahwa 3 hari diisolasi, tidak dapat menerima bukti makanan, tidak dapat bahkan menerima kunjungan PH dan keluarga, bahkan tidak bisa beraktivitas olahraga. Perlu diketahui juga bahwa terdakwa kan ada riwayat mengidap penyakit jantung, sudah ada pemasangan ring, sehingga kan diperlukan pola hidup sehat dengan olahraga ataupun dengan makanan dan minum obat yang teratur. Nah, apabila ini tetap berjalan di sana kan
menurut kami ini berdampak atau berakibat kepada proses pembelaan yang harus dilakukan secara maksimal gitu kira-kira. Terdakwa ya, yang perkara pertama adalah terdakwa Riantono dan kawan-kawan. Kita dakwakan yang pasal alternatif ya. Yang pertama adalah pasal 12 huruf B selaku penerima, kemudian alternatif keduanya 12 huruf A, kemudian alternatif ketiganya pasal 11. Ancaman pidananya 4 sampai 20 tahun. Nah, terkait dengan benar atau tidaknya dakwaan kami tentu perlu pembuktian. Itu soal apa? Pengusulan anggaran perubahan begitu ya? Ya, Totalnya itu berapa? totalnya seluruhnya Dari berapa perubahan itu adalah 47.372.367 sekian. Dari sebelumnya itu sekitar 20 miliaran gitu ya. Itulah kemudian yang kami dakwaan kepada para terdakwa gitu ya. So, Pak Ema selaku ketua tim TAPD ya. Selebihnya kalian sudah dengarkan dari dakwaan ya. itu tadi yang soal sanksi mungkin Ya, yang akhirnya jadi beda. baik. Untuk lebih lanjutnya silakan tanya ke jubir KPK. Kami hanya menyampaikan di depan persidangan. Mungkin kalian sudah catat poin-poinnya apa. Untuk lebih detailnya silakan tanya ke jubir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.